panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya kita dapat hadir bersama di Resto Balai Jombor, Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan rapat koordinasi organisasi kemasyarakatan daerah istimewa Yogyakarta. Para pengurus ormas ini saya sampaikan dengan para narasumber bahwa ini adalah pertemuan atau mungkin lebih tepatnya forum koordinasi antar ormas. Jadi bukan satu ormas dengan anggotanya, tetapi ini dari beberapa ormas ya, pengurus-pengurus intinya berkoordinasi. Paling tidak nanti harapan kami bisa saling komunikasi antar ormas, saling bertemu dan juga nanti bisa menyusun sebuah kegiatan bersama yang sifatnya kolaboratif mungkin antar ormas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan forum komunikasi antar ormas di DIY pada pagi hari ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Forum-forum seperti ini saya sangat mendukung. Kenapa? Karena ini bagian dari kita mengedukasi diri kita sendiri tanpa harus nunggu-nunggu. Alah, aku serah kuliah, aku serah wong mangan bangku sekolah gitu ya. Bangku sekolah gak enak juga dimakan masalahnya ya, gitu ya. Nah, ini jadi menarik Bapak Ibu. Jadi self education will make you a fortune. Fortune itu apa sih? Bahasa Jawa nih. Bejo. Sak pinter-pintere wong kang pinter kalah karo wong bejo. Bejo itu ternyata jadi kunci penting. Supaya orang bisa bejo, dia perlu self education, termasuk acara hari ini. Nah, ini jadi bahasan kita. Nah, bahasan saya ngobrolin simple banget, yaitu tentang komunikasi. Topik ini lucu, kenapa? Karena topik yang banyak orang udah nganggap udah bisa. Bapak Ibu, memang komunikasi ini kesannya sepele banget. Tapi pertanyaan saya yang pertama, berapa banyak orang cerai gara-gara masalah komunikasi? Berapa banyak konflik antar ormas gara-gara dimulai masalah komunikasi? Jadi banyak kasus yang kita temui ternyata masalahnya masalah komunikasi. Masalahnya adalah banyak orang menganggap komunikasi adalah hanya pinter ngomong. Itu kesalahan fatal yang pertama. Kita ngobrolin soal komunikasi itu, seringkali kita cuma terjebak di satu, yaitu menginformasikan. Komunikasi itu yang penting aku memberitahu, aku ngasih tahu ini loh. Itu baru tingkat satu Bapak Ibu, yaitu menginformasikan. Tujuannya apa? Orang ngerti. Bapak Ibu pernah nggak lihat tulisan sampah itu? Selain anjing dilarang buang sampah di sini, saya pernah baca. Ya ada kan? Itu sampahnya kemudian bersih atau enggak itu? Atau tetap sama aja? Sama aja. Sebenarnya niatnya bagus kan? Tapi dia belum mempengaruhi perilaku orang. Jadi komunikasi inform itu kadang-kadang nggak cukup. Di anak kalau ngadani anaknya, "Dek, aja main game terus, Dek." Anaknya main game terus. Nah, itu inform tuh, gitu kan. Mulai influence, nek kamu main game terus, awas. Sangu tak kurangi. Wah, dibedeni gitu ya di sana kan. Mulai influence. Tapi inspire apa? Bapaknya emang nggak main game. Sehingga anaknya nggak main game, itu menginspirasi. Anaknya mau niru siapa kan gitu kan. Bapaknya lebih seneng misalnya nyangkul apa, ngerjain apa. Akhirnya bapaknya jadi inspirasi untuk anaknya. Maka ini komunikasi yang paling tinggi. Maka komunikasi organisasi paling tinggi itu menurut saya bukan harus pinter-pinteran ngomong media dan macam-macam, tapi menjadi contoh inspirasi nyata buat organisasi lain menurut saya. Maka ada 3 hal utama tips saya mungkin untuk yang mungkin Bapak Ibu bisa, mungkin kita bisa jadikan bahan diskusi. Yang pertama adalah fokus sama kesamaan Bapak Ibu. Jadi beda-beda kan organisasinya, orang aja beda-beda loh Bapak Ibu. Orang itu aja beda-beda. Kita nggak bisa motivasi anak kita nomor 1 sama dengan motivasi anak kita nomor 2. Beda kan? Beda. Apalagi organisasi, apalagi daerah itu udah beda-beda. Maka kalau kita cari perbedaan, mesti banyak banget. Maka komunikasi yang pertama, kita perlu fokus sama komunikasi yang fokus pada kesamaan. Orang-orang kalau akrab, cek deh Bapak Ibu, mereka sama-sama kan, minum-minum bareng, angkat gitu kan. Kalau orang sedang akrab, posisinya, fisiologinya itu akan mirip. Jadi kalau Anda ngobrol, satunya duduk, satunya berdiri kayak gini, asalnya nggak enak kadang-kadang, nggak nyambung kadang-kadang di sana kan. Nah, kita perlu menyamakan di situ. Nah, inilah prinsip yang pertama, bahwa otak kita tuh suka persamaan, sama-sama Jawa, sama-sama Batak,
Bapak Ibu kalau di sini nih ketemu di Beringharjo, sorry gini, kalau hari ini Bapak Ibu ke Afrika, terus ketemu wajah kayak orang Indonesia, kira-kira Ibu lakuin apa Bapak Ibu? Nyapa kan? Tapi kalau ketemu orang itu di Beringharjo Bapak Ibu, Indonesia ya gitu kan? Apa mbak? Gitu kan? Tapi kalau itu ketemu di sana Afrika, karena jarang orang Indonesia, itu kan kita sapa kan? Nah ketika banyak orang yang berbeda terus ada orang yang sama, itu kecenderungannya lebih akrab. Tetapi kuncinya di sini adalah mari kita komunikasi fokus sama kesamaan kita. Apa yang sama di organisasi kita. Oke, yang kedua adalah fokus sama solusi. Ada dua fokus Bapak Ibu, fokus sama masalah, fokus sama solusi. Banyak orang hidup itu fokusnya sama masalahnya terus. Soalnya dia gini, organisasi itu soalnya begini. Oke, kita mau besar-besarin masalah atau besar-besarin nyari solusi. Yang ketiga adalah fokus membangun kontribusi. Jadi kalau fokus kita membangun kontribusi, tidak hanya dapat aja, maka organisasi kita saya yakin lebih gede. Karena ini hukum alam Bapak Ibu. Kita bernafas ngeluarin apa Bapak Ibu? CO2. Diambil sama siapa? Tumbuhan. Tumbuhan ngeluarin apa? Yang ambil siapa? Jelas ya, ada hukum namanya kita ngasih, kita dapat. Tabur tuai. Bayangkan Bapak Ibu kalau orang nggak mau hidup mengikuti hukum alam tabur tuai, maunya dapat doang. Dia deketin pohon, dia ambil CO2-nya. CO2 aku tak ambil loh, tapi CO2 aku jangan. Ini punya aku sendiri loh ini. Kira-kira apa efeknya? Sakit dia, bisa mati. Orang yang cuma fokus untuk dapat doang, itu nggak akan sehat dirinya. Tapi kalau orang fokusnya oke, aku perlu duit untuk misalnya berkontribusi. Aku fokus berkontribusi, karena aku tahu apa? Kalau aku pengen ditolong, aku harus nolong orang. Kalau aku pengen ini, aku perlu diiniin. Maka itulah fokusnya, kita fokus aja berkontribusi. Gak usah bingung, wani piro. Kalau kita bisa kontribusi, organisasi kita bisa kontribusi untuk kemanfaatan bersama, maka kita lakuin. Terima kasih Bapak Ibu. Ketika saya teriak 3, apa ada Bapak Ibu yang monggo tangkap mawon wes lemes iki wes? Ada tidak? Tidak, tapi semuanya semangat untuk nangkap dan bisa lolos dari teman yang lain. Nangkap jari saja semangatnya kayak gitu loh. Coba bayangkan. Bahkan ada yang hampir kena keperucut dikejar. Artinya kalau saya lihat motivasi di dalam diri Bapak Ibu sudah punya semangat yang luar biasa dari dalam untuk bisa menunjukkan sesuatu yang sukses, bermanfaat, tujuannya baik, mencapai kemenangan. Betul? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Menangkap jari begini dengan begini lebih gampang yang mana? Yang begini. Artinya ini adalah strategi. Berarti kalau kita kaku pasti effortnya lebih gede. Makanya tadi disampaikan oleh Mas Henry, ayo kita bareng-bareng memikirkan menggunakan tadi kemampuan analisa kita. Supaya apa? Bagaimana strateginya yuk? Di dalam ormas kita orang-orangnya sama tidak? Beda. Mulai dari latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, tujuannya pun beda-beda, motifnya pun beda-beda. Tapi kalau kita tahu strateginya, nyaman buatan dalam satu organisasi? Nyaman. Kita mungkin berbeda-beda karena kita dari ormas yang mungkin punya value yang berbeda. Tapi goal kita sama, yaitu apa? Sukses. Betul? Membawa Indonesia itu apa? Maju. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Silakan keluarkan. Kalau siap itu biasanya kelihatan dari apanya itu. Kalau kita bahagia, siap menerima amanah, dari apa? Dari wajahnya, betul nggak? Nggak ada orang yang siap itu yang remo. Nggak ada kan? Tapi apa siap? Ini semangat
ini yang utama. Jadi senyum itu bisa menunjukkan kita semangat atau tidak. Jadi silakan senyum, ternyata ada rumusnya. Jadi psikologi itu ilmu perilaku. Kita akan berbicara psikologi organisasi, berarti bagaimana perilaku di organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki satu tujuan. Dan di dalamnya mungkin bisa terjadi konflik. Cara tips yang pertama menghadapi konflik adalah coba hadapi tanpa emosi dengan tunjukkan senyum dulu. Maka saya tulis di sini, senyum adalah lengkungan yang meluruskan. Apa yang diluruskan? Rasa nggak nyaman. Betul nggak? Bu, ibu kalau misalnya malam padu sama suami, kebawa sampai besok mboten? Masak nasi goreng, swing. Bapak mau nyantai ngopi gitu ya. Tapi kalau kita tadi, wanita itu kan bawa perasaan, kalau laki-laki bawa logika. Wes rampung tadi malam tidur melalui. Wanita Pak, kalau nggak ngerti psikologi wanita, nggak tuntas, itu kayak sinetron Ikatan Cinta. Kita rampung sampai tadi. Iya. Nah makanya pagi ini Pak, kalau malam istri kita dengan kita ada perdebatan pagi. Selamat pagi darling. Senyum itu lengkungan yang meluruskan. Nah bagaimana ya menciptakan senyum? Senyum itu ternyata tidak ada korelasinya dengan fisik, tapi dari hati. Coba kita bangun senyum lagi, ini tips ya. 227. Senyum inner beauty, inner handsome. Dari dalam hati muncul kegantengan hakiki dan kecantikan paripurna. Rumusnya 227. Apa itu 227? Ujung bibir kanan dan kiri ditarik dari tengah, ya. Nah ini kalau di John Robert Flower ini ya lumayan mahal ini pelatihan. Pelengeh pakai rumus. Tariknya dari tengah. Jadi jangan dari sini terus tarik lagi 2 cm kejauhan. Cukup tengah ya. Karena ini nggak ada garis, bayangkan 2 cm. Ujung bibir kanan dan kiri ditarik 2 cm ke kanan dan ke kiri. Kata kuncinya ditarik bersamaan, bukan bergantian. Jadi pentingnya ilmu tuh gitu. Kalau tahunya ditarik, harus jelas dulu bersamaan atau bergantian.